Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Samiaji dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 2032397. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dian Nisa Istofa, SPD, MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian variabel. Variabel merupakan salah satu istilah yang berasal dari kata vari dan abel, yang berarti berubah dan dapat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Variabel berarti dapat merubah-ubah, berbeda-beda macam, tentang mutu, harga, dan sebagainya. Sesuatu yang dapat berubah, faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan. Kemudian variabel ada dua jenis, yaitu variabel pendependen terpengaruh dan variabel independen mempengaruhi. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang klasifikasi variabel. Menurut Alif Junianto 2021, klasifikasi adalah bagaimana melaksanakan proses pengobrolan dengan mengacu dan karakteristik tertentu. Kemudian proses klasifikasi terdiri dari deskripsikan, diklasifikasi dari bentuk subjek dan disusun secara sistematis dengan mengacu pada pedoman deskripsi, biologis, dan penutupan tunjuk entry utama. Dan di sini saya akan menjelaskan hubungan variabel. Ada dua macam hubungan variabel antara variabel, yaitu hubungan korelasi dan hubungan sebab akibat. Hubungan korelasi adalah hubungan antara variabel secara timbal balik. Hubungan tersebut dapat dibentuk dengan yang kuat, baik positif maupun negatif. Bentuk hubungan yang lain adalah hubungan sebab akibat. Kuasilitas hubungan ini digunakan apabila ada peristiwa yang muncul dengan akibat dan munculnya peristiwa sebelumnya. Kemudian, batasan operasional variabel. Batasan operasional variabel digunakan untuk menghindari kesimpang siuran dalam membahas dan menganalisa permasalahan dalam penelitian. Yang pertama, variabel independen. Probabilitas adalah kinerja keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Kebijakan dependen menurut Hajerto dan merupakan bagaimana yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendapatan perusahaan. Kebijakan utang. Kebijakan hutang merupakan suatu keputusan yang menentukan beberapa besar penggunaan sumber dana hutang untuk membiayai operasional perusahaan. Variabel dependen nilai perusahaan, hasil penghitungan harga pasar saham, terdapat nilai buku menunjukkan perbandingan antara kinerja saham perusahaan di pasar saham dengan nilai bahannya. Yang terakhir, saya akan membahas tentang pertimbangan pemilihan variabel. Yang pertama, relevansi dengan rumusan masalah. Variabel yang dipilih harus berkaitan langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua, dengan dukungan teori yang kuat. Variabel sebaiknya memiliki dasar teori atau kerangka konseptual yang kuat agar pengukuran dan interpretasi hasil menjadi lebih valid. Kemudian yang ketiga, kemungkinan untuk diukur. Variabel yang dipilih harus dapat diukur dengan alat atau metode yang valid dan reliable. Kemudian yang keempat, ketersediaan data. Penelitian harus berpertimbangan apakah ada data yang variabel tersebut tersedia atau dapat diperoleh dengan mudah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kesesuaian dengan jenis dan desain penelitian. Variabel harus sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, baik itu kualitatif, kuantitatif maupun campuran. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.